Oke guys, welcome back again. Kali ini dengan kisah raja-raja dari Sangihe. Yaitu kali ini kita akan bercerita tentang bagaimana pertikaian antara kerajaan Manganitu versus Tahuna atau kerajaan Tahuna. Jadi raja-raja di Manganitu dan raja-raja di Tahuna itu sebenarnya memiliki satu silsilah keturunan yang sama. Masing-masing itu masih keturunan dari Guman Sarangi dan Sangiang Konda serta sebagian juga. Jadi keturunan itu kan dari pihak ayah, dari pihak ibu, oma dari ayah, oma dari ibu, opa dari ayah, opa dari ibu. Nah, sebagian seperti itulah. Jadi kalau sebagian ada keturunan dari Putri Lohraung sebagaimana cerita yang saya buat pada video yang sebelumnya. Ada juga keturunan dari Moko Dorogu, dari Bolangitan, Bolamangondo pada abad ke-9 yang berlayar ke Sangihe. Juga sebagian keturunan dari Pahawon Suruge atau Sensi Madunde. Nah, semua itu adalah leluhur atau nenek moyang kita yang bercampur baur menjadi satu suku, yaitu suku Senjer. Jadi banyak. Sebagian juga masih memiliki keturunan dari Minahasa, sampai terbukti bahwa ada raja-raja yang bermarga Minahasa di wilayah Siau, dan ada juga marga-marga dari Mindanao, Filipina, yaitu seperti Raja Buisang, Raja Liun Tuhaseng atau Katiandago yang juga adalah darah dari Filipina atau Mindanao. Dan bahkan sebagian itu memiliki keturunan dari kerajaan-kerajaan atau Kesultanan Ternate, seperti halnya para leluhur yang berasal dari kerajaan Salurang Manuwo, yaitu Jou Sangaji Sura itu kan berasal dari Ternate. Jadi guys, apa beda dari orang-orang Belanda dan orang-orang Spanyol dan Portugis? Orang-orang Spanyol dan orang Portugis yang datang ke wilayah Asia ini dicurigai mereka itu adalah rombongan-rombongan orang Israel yang terdiaspora ke seluruh dunia. Karena pada waktu itu catatan sejarah mengatakan bahwa orang-orang diaspora, orang-orang Yahudi atau orang Bani Israel, 10 suku tersebut yang terdiaspora itu, mereka itu kan pergi ke wilayah Portugis dan Spanyol, lalu mereka mengelilingi dunia dan melalui jalur sutra mereka menempati daerah-daerah di wilayah Indonesia Timur. Sehingga jangan heran di wilayah Ambon dan wilayah Sangihe ini banyak marga-marga yang memiliki hubungan dengan orang-orang Israel kuno. Contohnya marga-marga Pereira atau yang zaman sekarang disebut dengan Parera. Ada juga marga Andasia. Nah, itu juga berasal dari kota Andalusia di Spanyol. Nah, orang-orang Spanyol ini kawin-mawin dengan orang-orang Sangihe sehingga menurunkan keturunan-keturunan. Kita bisa berkata bahwa kita memiliki keturunan Bani Israel di wilayah Sangihe ini karena leluhur-leluhur tersebut sudah kawin-mawin. Berbeda dengan orang-orang Belanda yang jarang mereka mau kawin dengan orang lokal karena mereka hanya memilih ras mereka. Jadi itulah perbedaan antara orang-orang Portugis dan orang-orang Belanda. Nah, sehingga jangan heran kalau di orang-orang Maluku memiliki gelar Jou. Jadi itu Jou itu kan sebenarnya Jew, artinya Yahudi. Jadi ada 10 suku Israel yang terdiaspora ke seluruh dunia. Sebagian besar menurut penelitian itu mereka berada di wilayah Indonesia Timur. Tetapi mereka sudah berbaur dengan kepercayaan setempat. Sebagian sudah menjadi warga negara Islam, sebagian Kristen, dan sebagian juga masih tetap mempertahankan kepercayaan mereka Yahudi. Seperti di wilayah Tondano mereka memiliki sinagog. Jadi kalau sebagian orang yang mungkin bagi kita orang Sangir yang kepercayaan mayoritas Nasrani ataupun Islam, atau ya mayoritas lah kita ini kan orang-orang Kristen atau sebagian juga Islam, juga banyak terdapat di wilayah Sangir. Kita sangat berbangga kalau kita ini memiliki keturunan dari Bani Israel kuno, karena keturunan Israel itu dikatakan sebagai keturunan Abraham, dan keturunan Abraham itu dikatakan memiliki keturunan yang banyak, dan dikatakan bahwa itu adalah keturunan dari bapak orang-orang percaya. Jadi dengan kata lain, apapun agama kita, jika kita ini sudah adalah keturunan orang-orang Israel kuno yang terdiaspora, yang gennya masuk ke tubuh kita, kita adalah keturunan orang-orang yang percaya, yaitu keturunan dari bapak kita Abraham, yaitu bapak segala orang percaya. Jadi sebelum saya masuk pada cerita Manganitu dan Tahuna, saya mau membahas ini dulu karena dalam buku silsilah saya terdapat banyak marga-marga yang serta saya teliti itu bukan berasal dari bahasa lokal, tapi marga-marga itu adalah marga-marga dari luar yang cuma di
namanya itu disamakan dengan bahasa lokal. Ya, seperti contoh yang saya katakan tadi itu Pereira. Parera itu kan Pereira. Andasia itu kan berasal dari Andalusia. Juga ada beberapa marga yang kalau Van der Mol atau Van Heaven itu marga Belanda. Ada sebagian juga marga-marga seperti marga Israel, ada yang menggunakan marga David, ada yang menggunakan marga Adrian. Nah, itu marga-marga dari luar, marga dari Spanyol. Dan kalau saya mencari tahu pada teman saya yang memiliki marga Adrian, dia mengiyakan bahwa memang leluhur mereka itu adalah orang-orang yang berdarah Yahudi atau Bani Israel. Sehingga jangan heran namanya juga pun menggunakan nama Jew. Jadi ada namanya itu Jew. Oke, kita masuk saja pada bagaimana Manganitu dan Tahuna boleh bertikai. Jadi kira-kira pada abad ke-16 itu Raja Buntuang, yaitu anak dari Raja Tatehewoba, Raja Tahuna yang pernah saya buat videonya sebelumnya itu serta Raja Tatehewoba atau Ansa Awo meninggal, maka kerajaan itu terwaris kepada yang tua yaitu Raja Buntuang. Maka karena Raja Buntuang ini menghindar dari karena waktu itu kan Raja Tatehewoba pernah berseteru dengan VOC, sehingga jangan heran di depan Kolongan itu ada kapal The Trow yang ditenggelamkan oleh pasukan kerajaan Kolongan atau Mansohowang. Nah, karena waktu itu kerajaan Kolongan mengalahkan VOC, maka Raja Tatehewoba atau Ansa Awo berpesan kepada Buntuang anaknya yang tua dan yang sulung ini, Pulun Tumbaga, kalian berdua harus tinggal di tempat yang jauh dari bibir pantai karena kita pernah mengalahkan VOC dan ada bangkai kapal The Trow yang ada di muka Kolongan itu yang tenggelam. Itu pada waktu pertikaian antara orang kerajaan Sangihe versus Belanda dan Ternate. Maka kerajaan Tahuna itu dipindahkan ke wilayah orang-orang kerajaan Tahuna itu tinggal di Sahambalira. Sementara Sahambalira ini dalam wilayah Kar itu adalah masuk wilayah kerajaan Manganitu. Jadi di sebelah gunung. Sehingga raja-raja Manganitu menganggap bahwa ini adalah suatu perampasan wilayah. Oleh karenanya Raja Liun Torosang itu menegur Raja Tahuna atau mengirim surat bahwa kalian ini sudah kelewat batas terhadap topal batas kami. Maka Raja Buntuang pun mungkin dia merasa tersinggung atau terjadi pertikaian bagaimana, maka ia mengutus seorang penyusup ke kerajaan Manganitu yaitu Arahong Beli. Jadi wanita ini dibayar oleh pihak kerajaan Tahuna untuk membuat suatu siasat mencari kutu lah dalam ceritanya ini. Kalau dalam beberapa kajian sejarah itu disuruh untuk mencari kutu Raja Liun Torosang, dan serta raja itu tertidur, baru dia memberikan suatu kode. Nah, kode inilah yang menghantar para algojo dari kerajaan Tahuna untuk memotong kepala dari Raja Liun Torosang. Tapi sebelumnya mereka sudah mencari tahu ilmu atau kelemahan dari para raja-raja ini. Nah, itulah yang mengakibatkan pertikaian. Jadi kepala itu ceritanya dirampas oleh kerajaan Tahuna, dibawa ke Tahuna. Jadi kisahnya bahwa kerajaan Manganitu pada zaman dulu itu letaknya ada di wilayah Kauhis di Bowong Tiwo. Mendengar hal ini, adalah seorang hamba dari kerajaan Manganitu yang bernama Sarumpito itu bersama anaknya pergi ke Tahuna untuk mengambil kepala dari raja mereka ini, Liun Torosang, yang diambil. Dan pada waktu perjalanannya menuju Tahuna, orang-orang bertanya kepada dia. Jadi orang-orang dari Tahuna ini yang mungkin bertemu dia di suatu jalan, mereka bertanya, Sarumpito, mau kemana kau? Dan si Sarumpito ini menjawab dalam bahasa daerah, bahasa sastra, mitu ganding, sahune, mitu sahune, mitu ganding anung tuang, sahune anung marambene. Dan Sarumpito ini akhirnya tiba di Tahuna dengan anaknya pada malam hari. Nah, langsung masuk ke dapur atau dalam bahasa Sangir ini pusina untuk membantu para wanita situ yang sedang melakukan pesta. Jadi mereka tidak menyangka kalau Sarumpito ini adalah penyusup. Lalu Sarumpito ini menggunakan semacam ramuan, yaitu ilmu-ilmu untuk dimasukkan dalam bumbu makanan agar supaya orang-orang di pesta itu tertidur. Jadi serta mereka makan makanan pesta ini memperingati atau berpesta terhadap bagaimana mereka telah membunuh Raja Manganitu, orang-orang itu pada tertidur. Lalu Sarumpito dan anaknya mengambil kepala dari Raja Liun Torosang dan dikembalikan ke Manganitu. Dalam perjalanan,
setelah mereka telah membawa kepala Raja Liuntorosa ini ke Manganitu, terbangunlah orang-orang di kerajaan Tahuna dan mereka mengejar. Mereka melihat bahwa dalam piring putih Lama Maruku itu sudah tidak ada kepala dari, kalau zaman dulu kan harus ada bukti kepala. Jadi karena Sarompito dan anaknya ini berjalan dalam kegelapan malam tanpa alat penerang, maka prajurit-prajurit dari kerajaan Tahuna ini kan membuntuti mereka dengan obor. Jadi karena sudah mau kedapatan mereka berdua ini dalam tengah jalan, maka berkatalah Sarompito, "Main kehengang kau ratu," atau dalam bahasa Indonesia, "jikalau betul yang kau bawa ini adalah kepala rajaku, maka berikanlah tanda berupa kilat dan guntur," supaya maksudnya kilat dan guntur ini supaya mereka dapat melihat jalan dengan cahaya gemuruh guntur dan kilat, dan hujan agar supaya obor-obor yang dipakai oleh para orang yang membuntuti mereka ini, mengejar mereka itu mati oleh hujan, oleh air hujan. Akhirnya para pengejar yang mengejar Sarompito dan anaknya ini tidak dapat mengejar karena sudah obor mereka mati oleh hujan, dan Sarompito ini memiliki penerangan yaitu kilat yang menyambar-nyambar sehingga mereka boleh menemukan jalan. Setibanya di Manganitu, mereka disambut oleh Raja Tomporio, yaitu anak Raja Liuntorosa. Dan Raja Tomporio ini membebaskan status elang. Jadi kalau zaman dulu kan manusia itu memiliki status dalam kerajaan. Status elang, status datu, raja. Jadi kalau elang ya pembantu. Dibebaskan statusnya sebagai elang dan dia menjadi hamba merdeka. Nah, begitulah kira-kira kisah dari bagaimana telah terjadi pertikaian. Tapi kisahnya tidak berakhir sampai di sini. Akhirnya Raja Tahuna ini mendengar bahwa kepala itu sudah sampai kembali ke Manganitu. Maka dia mengutus salah satu pendekar Tahuna, yaitu adiknya sendiri, yaitu Raja Pulun Tumbage, untuk mengambil kembali kepala dari, atau melakukan pertikaian lagi dengan para raja di Manganitu. Dan Raja Tomporio memerintahkan atau mencari para pendekar dari Manganitu, yaitu pendekar yang disebut dengan pendekar Lantemona. Dan ceritanya ini kita akan sambung pada sesi yang selanjutnya agar supaya tidak terlalu panjang. Oke guys, sorry for kata-kata yang kurang berkenan, dan I hope you like this video and don't forget to subscribe. Thank you.